kita jadi ngelihat diri kita gitu. Aduh, kok aku belum ya ngerasain yang mereka rasakan gitu. Apa yang salah dengan diri aku gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi di DN Sutari. Nah, gimana teman-teman? Masih semangat kan ngamalin sholawatnya? Masih percaya kan dengan keajaiban sholawat? Nah, semoga kita semua selalu Allah berikan petunjuk dan dibuka pintu hatinya untuk selalu senantiasa bersolawat kepada Rasulullah. Saat kita melihat orang lain, entah itu lewat YouTube, entah itu lewat sosial media ataupun lewat buku, saat kita melihat orang lain yang bercerita atau bertestimoni tentang kisah keajaiban sholawat yang mereka alami, nah biasanya kan kita langsung termotivasi gitu untuk ikut mengamalkan sholawat ini. Nah, tapi tidak jarang juga gitu saat kita udah mengamalkan, nah kemudian kita merasa kok aku nggak ngerasain ya yang mereka rasakan gitu, kok aku belum ya mendapatkan keajaiban seperti yang mereka ceritakan, apa yang salah ya dengan aku gitu. Nah itu kan pasti gitu pernah terlintas dalam pikiran kita atau pernah terlintas dalam hati kita. Bahkan bukannya keajaiban seperti yang orang lain ceritakan yang hadir dalam hidup kita, nah justru kebalikannya gitu loh. Malah kadang kita sudah ngamalin sholawat, kita udah berusaha mendekat kepada Allah, ternyata yang terjadi dalam hidup kita justru banyak bertambah masalah gitu. Entah hutangnya tambah banyak, kemudian kita misalnya udah ngamalin sholawat untuk dapat pekerjaan malah dapat kecelakaan gitu. Justru banyak kebalikannya gitu loh dari yang orang lain ceritakan. Nah, jadi di sini aku ingin ngebahas tentang hal ini, yaitu hal atau proses yang paling tidak disukai oleh orang yang sedang mengamalkan sholawat. Bahkan bukan cuma sholawat gitu, bahkan ini untuk amalan-amalan yang lain gitu kan. Kadang sering kita mendengar bahwa ayo baca surah Al-Waqiah, insya Allah rezeki lancar. Nah, dari amalan-amalan yang biasa kita lakukan gitu ya, nah ada sebuah proses yang paling tidak disukai oleh kebanyakan orang, termasuk mungkin juga aku gitu. Yaitu proses apa? Proses dimana kita harus bersabar, menunggu, dan berprasangka baik kepada Allah. Saat kita melihat orang lain bercerita bahwa dia ngamalin sholawat 1000 kali, lalu kemudian hutangnya lunas, dia mengamalkan sholawat sekian kali, atau dia mengamalkan sholawat munjiat, lalu kemudian jodohnya datang, ataupun yang banyak gitu ya, yang berseliweran di YouTube, entah berseliweran di manapun gitu. Nah kemudian kita jadi ngelihat diri kita gitu, aduh kok aku belum ya ngerasain yang mereka rasakan gitu, apa yang salah dengan diri aku gitu. Akibatnya yang terjadi apa? Nah kita akhirnya merasa kayak yang kurang yakin gitu dengan amalan sholawat ini. Kita merasa bahwa apa mungkin gitu, akhirnya udah mulai kendur gitu ngamalin sholawatnya. Kadang udah mulai gak ngamalin sholawatnya lagi, atau bahkan belum nyoba ngamalin aja udah kayak yang kayaknya nih bohong nih yang testimoni nih gitu, bisa aja kan dibuat-buat gitu. Nah kalau sudah mulai muncul rasa-rasa seperti itu gitu ya, rasa mulai berprasangka buruk kepada Allah bahwa sholawatnya ini nggak ada gunanya gitu, nah itu mulai segera disingkirkan perasaan seperti itu gitu. Kalau aku sendiri, aku selalu ingat dengan kata-katanya Habib Novel bahwa orang yang yakin adalah orang yang tidak akan berhenti saat dia gagal. Nah, jadi kalau kita yakin dengan amalan sholawat, ya udah, gak usah mikir ini kapan ya, ini bakal keajaibannya tuh datangnya gimana ya, gak usah banyak mikir kayak gitu, tapi kita udah yakin aja gitu. Jangan berhenti. Nah, teman-teman tahu nggak ada sebuah program Ramadan di Metro TV yang judulnya Asmaul Husna. Nah, di situ dipandu oleh Ustadz Yusuf Mansur beserta kedua putrinya. Nah, dari program itu aku tuh belajar banyak juga. Apalagi aku memang suka dengan ceramahnya beliau. Nah, di situ ada judul yang judulnya itu Percayalah Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, nanti teman-teman bisa lihat videonya di YouTube, itu udah diupload. Teman-teman bisa ikutin dari awal sampai akhir. Dari situ aku belajar gitu bahwa Allah itu pasti bersama dengan orang-orang yang sabar gitu. Kan udah ada ayatnya, innallaha ma'as sabirin. Jadi selama kita bersabar, maka insya Allah
Allah pasti bersama kita gitu loh. Nah jadi ya kalau kita bersabar, maka insya Allah keajaiban sholawat juga pasti akan terjadi dalam hidup kita gitu. Tinggal kitanya ini mau bersabar atau enggak. Kita aja nih ya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, misalnya kita pergi ke dokter. Nah misalnya kita udah punya penyakit yang benar-benar kronis gitu, atau penyakit yang serius gitu, lalu kita pergi ke dokter. Nah apa yang biasanya yang dokter katakan? Nah dokter biasanya akan memberikan kita solusi, tapi juga akan sering berkata kayak gini, ya udah nanti minggu depan balik lagi ke sini ya, periksa lagi ya, datang lagi ya gitu. Nah kenapa kalau sama Allah kita nggak bisa kayak gitu loh. Kita aja berobat ke dokter mau gitu loh, disuruh untuk bersabar, mau untuk disuruh datang lagi, mau untuk disuruh periksa lagi. Nah kenapa kita ke Allah gak kayak gitu. Padahal Allah janjinya itu pasti gitu. Allah tidak akan pernah ingkar janji dengan janji-janjinya gitu. Dan lagi ya, misalnya saat kita udah ngamalin sholawat, yang terjadi justru adalah kita semakin banyak masalah, hutangnya semakin banyak, ataupun saat kita udah ngamalin sholawat yang pinginnya gajinya bertambah, justru yang terjadi adalah kita malah dipecat dari pekerjaan kita. Nah di situ aku selalu menanamkan dalam diri aku bahwa Allah sedang mentraining kita gitu loh. Allah sedang menguji kesabaran kita dan keimanan kita kepada Allah. Nah, jadi aku belajar hal ini itu dari ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur dan Habib Novel Al-Aidrus, di mana beliau sering sekali menceritakan tentang kisahnya Nabi Yusuf dan Nabi Musa. Kita ambil aja dari kisahnya Nabi Yusuf, di mana Nabi Yusuf itu kan akhirnya adalah menjadi Raja Mesir. Tapi sebelum menjadi Raja Mesir, beliau kayak gimana dulu proses hidupnya? Beliau dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, kemudian beliau dijual sama orang, kemudian beliau dipenjara. Banyak gitu loh proses yang terjadi pada hidupnya Nabiullah Yusuf sebelum beliau menjadi seorang raja gitu. Jadi ada proses training dari Allah gitu. Untuk menjadi seorang perwira aja nih ya, seseorang itu pasti melalui proses training gitu. Mereka akan dilatih fisiknya, kemudian dilatih mentalnya, sampai akhirnya produknya adalah dia menjadi seorang perwira. Dia akhirnya menjadi orang yang tangguh, fisiknya tangguh, mentalnya tangguh gitu. Nah apalagi kita gitu loh, sebagai hambanya Allah, kalau kita pengen tangguh terhadap apapun yang ada di dalam hidup kita, ya sama Allah dikasih lah ujian-ujian itu. Nah sekarang kembali ke kitanya lagi, mau nggak nunggu? Mau nggak bersabar? Mau nggak tetap berprasangka baik kepada Allah? Lagi pula nih ya, sholawat itu adalah amalan yang sangat mudah, murah, bukan murah aja ya, bahkan gratis gitu loh, yang bisa kita laksanakan kapan aja dan di mana aja, kecuali kayak di WC dan toilet itu nggak masuk hitungan ya. Jadi amalan sholawat ini kan amalan yang sangat mudah gitu loh. Rugi banget kalau kita nggak make sholawat ini, rugi banget kalau kita gak percaya dengan syafaatnya Rasulullah. Apa susahnya sih mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Apa susahnya sih mengucapkan sallallahu ala Muhammad dalam keseharian kita gitu? Bahkan sholawat ini bisa diamalkan saat kita sambil beraktivitas, saat kita sambil bekerja, saat kita naik motor, saat kita duduk-duduk. Jadi rugi banget gitu loh, amalan yang dahsyat seperti ini, yang mudahnya seperti ini, terus kita nggak make, itu rugi banget. Lebih capek mana coba saat kita berusaha mati-matian bekerja 24 jam sehari semalam, kita banting tulang kesana kemari gitu, ternyata hasilnya nggak seberapa. Tapi ini dengan amalan sholawat yang mudah, yang bisa dilaksanakan kapan aja, di mana aja, justru itulah yang insya Allah bikin usaha-usaha kita tuh justru dipermudah. Kali lagi, gak ada ruginya ngamalin sholawat. Mau itu entah keajaibannya bakal cepet datang kepada kita ataupun kita harus menunggu, gak ada ruginya gitu loh. Toh ini amalan yang sangat mudah. Sampai saat ini pun aku juga ada gitu loh, hajat yang belum kesampaian, padahal udah ngamalin sholawat sekian tahun gitu. Nah salah satunya adalah hajat aku pingin haji dan umrah satu keluarga. Waktu itu aku udah punya uang yang mungkin kalau aku berangkat sendiri itu udah cukup gitu. Tapi ternyata gitu, udah punya uang itu, justru yang terjadi adalah aku mengalami kecelakaan. Akhirnya uang itu terpakailah untuk
mengatasi masalah kecelakaan itu tadi. Jadi sama, aku pun mengalami yang namanya proses menunggu keajaiban dari Allah agar Allah memberangkatkan kami sekeluarga untuk haji dan umroh. Jadi teman-teman gak sendirian, teman-teman, aku pun juga mengalami yang namanya proses menunggu. Dan apa yang harus kita lakukan saat proses menunggu tersebut? Ya udah, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Saat aku pribadi, aku seorang guru gitu ya, aku ngajar, ya udah aku berangkat ngajar gitu. Yang penting kita tuh selalu bergerak gitu loh, jangan males. Misalnya nih saat ini kita nggak punya pekerjaan, ya udah apa yang bisa kita lakukan? Bantuin orang tua, bantuin orang-orang di sekitar. Kemudian kalau aku waktu itu selama aku dalam masa pengangguran gitu ya, aku mencoba untuk ngafalin Al-Quran, ngafalin juz 30 minimal gitu kan. Seiring dengan gerakan-gerakan kita, maka insya Allah Allah akan memberikan petunjuk kepada kita gitu loh. Allah akan menggerakkan hati kita, Allah akan menggerakkan tubuh kita, Allah akan memberikan ide-ide kepada pikiran kita untuk menuju ke suatu hal yang kita impikan gitu. Contohnya dari aku ini, aku tiba-tiba tergerak hatinya untuk bikin YouTube gitu, dan aku nggak bakal nyangka gitu, bahkan akan ada orang yang nonton aku di YouTube gitu, nggak pernah terfikirkan. Nah jadi ya caranya Allah gitu bermacam-macam gitu loh untuk menjawab atau akan memberikan keajaiban kepada hambanya yang percaya. Jadi ya udah, tinggal kitanya aja ngamalin sholawat, sabar, nunggu, dan terus berprasangka baik kepada Allah. Nah itu tadi video kali ini yang berkaitan dengan sabar, nunggu, dan berprasangka baik kepada Allah, terutamanya buat kita-kita yang ngamalin sholawat. Nah, buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang mengalami masalah atau sedang berada di posisi umur 20 tahunan kayak aku gini yang mengalami banyak krisis gitu ya, overthinking, kayak mikirin masa depan, nanti aku bisa nggak ya menghadapi masa depan, aku nanti kayak gimana ya di masa depan. Stop untuk overthinking ya, kita hidup untuk hari ini. Masalah masa depan udah jadikan doa aja, dan masa lalu juga kita jadikan doa aja. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu dan Allah memberikan kita petunjuk untuk masa depan kita. Nah, kita hidup untuk hari ini, kita berjuang untuk hari ini. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Memperbaiki diri, mengamalkan amalan sholawat, mengamalkan apapun yang bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah. Ya udah, kita lakukan hari ini gitu. Jangan kebanyakan mikir. Itu sih salah satu kuncinya, jangan kebanyakan mikir. Ayo kita sama-sama berproses, ayo kita sama-sama tumbuh untuk menjadi pribadi atau menjadi hamba yang lebih baik lagi. Dan semoga 1 tahun, 3 tahun, atau 10 tahun kemudian, lalu kemudian teman-teman dan aku ngeliat video ini, kita bakal bercerita gitu loh tentang keajaiban apa yang udah terjadi dalam hidup kita selama kurun waktu kita menunggu tadi. Teman-teman tahu nggak lagunya Tulus yang judulnya 1000 tahun? Nah, aku memahami lagu itu tuh bukan untuk lagu cinta, tapi aku lebih memaknai lagu itu sebagai lagu untuk menunggu keajaibannya dari Allah. Nah, di lirik lagu tersebut ada kata seperti ini. Tak akan pernah berhenti untuk selalu percaya, walaupun harus menunggu 1000 tahun lamanya. Jadi kita sama Allah juga kayak gitu, nunggu, sabar, berprasangka baik. Insya Allah ya, semoga kita semua menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Semoga impian-impiannya teman-teman semua tercapai dan kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Cukup sekian video kali ini, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.